Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Duyunita dengan NIM A1A225001 dengan Prodi Pendidikan Sejarah kelas R001 akan menceritakan kisah singkat pertempuran Surabaya 10 November 1945. Tahu nggak kalau tembakan di mobil ini memicu perang besar antara Indonesia dengan Sekutu? Peristiwa ini dikenal dengan Pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini berlangsung dari 27 Oktober hingga 20 November 1945 di Surabaya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Gimana sih kisah singkatnya? Gini. Salah satu pemicu perang antara Indonesia dengan pasukan Sekutu adalah tewasnya perwira kerajaan Inggris, yaitu Jenderal Malabi. Malabi tewas akibat tembakan dan ledakan granat di sekitar mobil yang ditumpanginya. Posisi Malabi sebagai pemimpin pasukan di Jawa Timur kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mansert. Kemudian pada 9 November 1945, Robert Mansert mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya antara lain. Yang pertama, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Yang kedua, seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Pertanyaannya, apa ultimatum tersebut dilaksanakan? Ya jelas enggak dong, karena dirasa merugikan para pemimpin perjuangan arek-arek Surabaya dan segenap rakyat enggak mengindahkan ancaman Inggris. Maka terjadilah pertempuran besar di Surabaya. Pada 10 November 1945, pertempuran ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa. Surabaya pun hancur lebur. Dan yang menjadi ciri khas dari peristiwa ini adalah pekikan takbir dan kata-kata penyemangat yang diucapkan oleh Bung Tomo. Kita hancur daripada merdeka. Supaya kita tenang, merdeka atau mati. MC Rickloff dalam A History of Modern Indonesia mencatat, dampak dari peristiwa bersejarah ini menewaskan setidaknya 6.000 sampai 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sedangkan korban tewas dari pasukan Sekutu kira-kira berjumlah 600 sampai 2.000 orang. Pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Setahun setelah peristiwa itu, yakni pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan diperingati hingga saat ini. Baiklah, sekian kisah singkat pertempuran Surabaya 10 November 1945 dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.